Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurora Firana Tirza Milenianta, NIM 184100123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OCD sebagai gangguan kecemasan akibat pandemi COVID-19. Gangguan kecemasan akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, pengertian. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah perasaan tidak nyaman atau takut yang berupa serangan panik dan biasanya terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda atau pemicu yang jelas. Nah, reaksi kecemasan maladaptif ini menyebabkan distres emosional yang signifikan atau mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi. Gambaran mengenai gangguan kecemasan. Yang pertama ada ciri fisik, yang kedua ciri kognitif, dan yang ketiga ciri perilaku. Ciri fisik bisa berupa seperti jantung berdegup kencang, tangan gemetar, berkeringat hebat, pencernaan tidak lancar, dan lain sebagainya. Untuk ciri kognitif meliputi rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa takut jika memikirkan masa depan, terlalu memikirkan hal-hal yang mengganggu, serta sulit berkonsentrasi. Nah, yang terakhir ada ciri perilaku yang meliputi perilaku menghindar, perilaku bergantung, dan perilaku gelisah. Obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah, obsesi adalah pikiran, dorongan, atau gambaran mental berulang, persisten, yang tidak diinginkan, yang tampak berada di luar kendali seseorang. Nah, dalam kasus akibat pandemi COVID-19 ini, seseorang yang mengidap OCD memiliki obsesi bahwa mereka akan cenderung terjangkit virus COVID-19. Nah, sedangkan untuk kompulsi adalah perilaku berulang atau tindakan mental di mana seseorang merasa terdorong untuk melakukannya. Nah, kompulsif ini muncul sebagai respon terhadap pemikiran obsesif. Jadi, tindakan kompulsif ini berupa tindakan mencuci tangan secara menerus sebagai respon terhadap pemikiran obsesif yang berupa bahwa mereka akan terjangkit virus COVID-19. Perspektif teoritis mengenai OCD. Yang pertama ada psikodinamika. Obsesi mewakili bocornya dorongan atau impuls tak sadar ke dalam kesadaran, dan kompulsi adalah tindakan yang membantu impuls ini tetap tertahan. Yang kedua, kognitif. Berdasarkan teori kognitif, orang-orang dengan OCD tidak bisa memutus siklus mental sehingga pikiran-pikiran buruk yang sama terus terngiang di dalam pikiran. Nah, orang yang dengan OCD ini juga cenderung melebih-lebihkan risiko terjadinya sesuatu yang buruk. Yang ketiga, ada perspektif pembelajaran. Dari perspektif pembelajaran, perilaku kompulsif ini sebagai respon instrumental yang secara negatif diperkuat oleh rasa lega terbebas dari kecemasan yang dipicu oleh pikiran obsesif. Nah, mencuci tangan secara kompulsif setelah paparan sesuatu yang mereka anggap sebagai kontaminan tersebut sedikit menurunkan kecemasan. Nah, hal ini disebut sebagai penguatan. Penguatan baik yang positif maupun negatif memperkuat perilaku yang mendahulunya. Jadi, dengan mereka sedikit menurunkan rasa kecemasan, mereka akan terus melakukan hal itu sehingga mereka tidak merasa cemas. Yang terakhir ada perspektif biologis. Aktivitas gen tertentu mempengaruhi keseimbangan secara senyawa kimia dalam otak yang menyebabkan terlalu terstimulasinya jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini yang memberikan sinyal bahaya saat merespons ancaman. Pendekatan psikologis. Nah, karena hal ini membahas berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka saya menggunakan pendekatan psikologi unexpectedness yang diartikan sebagai suatu refleks atau bentuk dari respon yang tidak diharapkan akan terjadi. Singkatnya, seperti orang yang merasa tiba-tiba cemas berlebihan setelah keluar rumah. Mereka merasa mencuci tangan kurang bersih, padahal mereka sudah melakukan lebih dari batas yang sewajarnya dianggap sebagai
pencuci tangan secara bersih. Metode pengumpulan data atau observasi. Karena mengamati kesadaran yang terjadi secara langsung tentang keadaan masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini, maka saya menggunakan metode observasi naturalistik, di mana perilaku yang terjadi ini secara natural, berarti melihat perilaku objek secara alami mengenai gangguan kecemasan. Efek sampingnya bisa menjadi lebih parah, yaitu menuju ke arah depresi. Intervensi atau penanganan. Yang pertama ada exposure with response prevention atau teknik pemaparan dengan pencegahan respon. Jadi klien diminta untuk secara sengaja memunculkan pikiran obsesif dengan cara menyentuh sebuah benda yang dianggap sebagai kontaminan. Nah, setelah itu mereka tidak diperbolehkan untuk mencuci tangan sebagai pencegahan respon. Nah, dengan pencegahan respon ini, orang dengan OCD belajar menoleransi kecemasan yang dipicu oleh pikiran obsesif mereka, sembari dicegah untuk melakukan tindakan kompulsif. Yang selanjutnya ada CBT. CBT atau teknik kognitif perilaku. Teknik CBT ini kurang lebih manfaatnya kurang lebih sama dengan antidepresan SSRI, tapi memberikan hasil yang lebih bertahan lama dalam menangani OCD. Kemudian antidepresan SSRI. Nah, kelas obat-obatan ini termasuk fluoxetine, paroxetine, dan clomipramin. Nah, obat-obatan ini meningkatkan ketersediaan neurotransmitter serotonin di otak, di mana serotonin ini memainkan peranan penting terhadap pengembangan OCD. Tetapi sebagian besar orang yang hanya ditangani menggunakan antidepresan ini terus mengalami gejala-gejala OCD yang signifikan dan bahkan sama sekali tidak merespons. Nah, yang terakhir ada teknik kognitif. Teknik kognitif ini sering sekali digabungkan dengan antidepresan dan ERP di dalam program penanganan kognitif perilaku. Nah, komponen kognitif ini melibatkan memperbaiki cara berpikir yang terganggu. Jadi klien ini pola pikirnya akan dirubah menjadi lebih positif, bahwa mereka tidak akan terkena virus COVID-19 jika menjaga kebersihan secara baik dan tidak berlebihan. Tapi yang pasti OCD akibat pandemi ini akan berakhir jika COVID-19-nya musnah. Kita doakan saja semoga virus COVID-19 ini segera lenyap dan kita bisa hidup normal seperti biasanya. Amin. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.